Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-8 tentang perkara-perkara iman. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibn Muhammadin Al-Ju'fiyyu qala haddatsana Abu Amirin Al-Aqdiyyu qala haddatsana Sulaiman ibn Bilalin an Abdullah ibn Dinarin an Abi Sholihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wasittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqdi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Sholih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman. Ini hadis yang ke-8 yang akan kita kaji, Ibu Bapak, tentang bagian keimanan, yaitu al-haya'u, rasa malu. Rasa malu. Kalau dimaknai malu itu apa sih? Malu itu sebenarnya perasaan tidak enak hati ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik. Dan malu ini merupakan bagian dari fitrah manusia. Maka malu ini kemudian harus kita bedakan. Ada malu yang wajib ada dan ada malu yang tidak boleh ada. Jadi Bapak Ibu, malu yang wajib ada berarti itu yang harus kita tumbuhkan. Kapan kita wajib memunculkan rasa malu? Yang pertama, kita wajib memunculkan rasa malu ketika perintah Allah datang kepada kita. Kita punya kemampuan, kita punya kesempatan, kemudian kita tidak mengambil kesempatan yang ada, maka kita wajib malu. Apa sebabnya? Kemampuannya ada, kesempatannya ada, tetapi kesempatan itu kemudian tidak kita manfaatkan. Karena apa? Karena faktor-faktor yang ada pada diri kita. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat.
kita diberikan kemampuan secara fisik sehat, akal masih lengkap, kesempatan ada. Kemudian panggilan sholat itu datang dan kita mengampaikannya, maka kita harus merasa malu. Malunya kepada siapa? Nanti akan kita kaji. Yang kedua, perasaan wajib malu ini harus muncul kapan? Ketika Bapak Ibu berencana untuk melakukan pelanggaran aturan Allah. Bukankah dalam Al-Quran Allah selain menyampaikan perintah-perintah, juga Allah menyampaikan larangan-larangan. Bahasa sederhananya, ada yang Allah perintahkan, ada yang Allah larang. Maka ketika kemudian ada bisikan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang Allah larang, itu harus dimunculkan rasa malu. Jadi wajib malu itu ketika mengabaikan perintah, wajib malu itu ketika tertarik untuk melaksanakan larangan yang telah Allah tetapkan. Sekarang yang kedua, ada malu yang tidak dibolehkan. Kapan kita tidak boleh malu? Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka Bapak Ibu dilarang merasa malu. Dilarang merasa malu ketika melaksanakan sesuatu yang benar. Karena memang demikianlah, bahwa setan itu akan menanamkan rasa khawatir, akan menanamkan rasa malu, sehingga kita akan melaksanakan kebenaran itu diliputi was-was. Contoh yang sederhana begini, orang yang tidak terbiasa mendatangi masjid untuk sholat jamaah, hatinya berkeinginan untuk datang sholat jamaah, tetapi setan akan menanamkan keraguan-raguan, akan menanamkan rasa malu, akan menanamkan rasa takut. Jadi sudah dibisikkan dalam hati orang tersebut, nanti jangan-jangan kalau ke masjid baru datang banyak yang bully misalnya, akan dikata-katain apa tumben apa-apa, sehingga dia belum datang ke masjid sudah merasa malu. Yang demikian tidak boleh. Tidak boleh malu ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, tidak boleh malu ketika apa? Ketika meninggalkan kemaksiatan. Bukankah di antara orang-orang yang mentaati Allah, mereka semua punya masa lalu, yang kadang masa lalu itu suatu saat akan diekspos oleh orang-orang yang tidak suka terhadap orang yang sudah hijrah ini, sehingga dia akan merasa malu dengan masa lalunya. Maka ketika orang sudah hijrah, sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya di masa lalu, maka dia tidak usah merasa malu. Ketika dia kemudian ditawari lagi untuk melakukan perbuatan dosa itu, dia harus dengan tegas mengatakan tidak. Tidak usah merasa malu dengan temannya, tidak usah merasa pekewuh dengan temannya, karena dulunya pernah terlibat, kemudian sekarang sudah hijrah. Kadang-kadang kan suka dikata-katain ya Pak. Setelah hijrah dikata-katain sok suci misalnya, sok alim, kayak tidak tahu dulunya bagaimana. Ya katakan saja. Kalau pakai bahasa orang sekarang kan pakai aja pantun apa puisi. Bolu-bolu, rengginang-rengginang. Apa Bu? Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Enak apa ya Pak? Bolu ya enak, rengginang ya enak. Tinggal bilang aja sama yang mau ya oke. Oh, Anda dulu begini. Iya. Tidak usah membela diri, wong kenyataannya seperti itu. Tetapi saya hari ini ingin jadi orang yang baik. Besok pun saya ingin jadi orang yang baik. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Bapak, terkait dengan malu ini, kepada siapa kita harus menumbuhkan rasa malu? Yang pertama,
tentu kita tumbuhkan rasa malu kita kepada Allah. Bapak Ibu, bukankah dalam kehidupan masyarakat kita panjenengan sering mendapatkan undangan? Ya, ada undangan rapat, ada undangan walimah, ada undangan untuk jadi donatur masjid. Dan disurati rupanya kan gitu ya. Kemudian ketika jenengan diundang dan jenengan tidak berkehendak datang, biasanya muncul rasa malu. Tidak enak rasanya kalau tidak datang. Apalagi kalau undangannya bukan walimah, Pak, tapi undangan kondangan gitu kan. Sudah kayak gitu kepotang lagi begitu. Kepotang, tahu kepotang ya? Mesti begitu. Dalam hatinya akan muncul, kalau tidak datang rasanya tidak enak. Bagaimana nanti kalau ketemu? Jangan-jangan kalau ketemu tidak disapa. Karena apa? Tidak kondangan kan? Apalagi di masyarakat yang menggunakan tradisi kondangan itu tercatat. Si fulan nyumbang berapa, si fulan nyumbang berapa, si fulan nyumbang berapa. Dan ketika nanti orangnya hajatan, dikembalikan dengan jumlah yang sama. Kalau dengan manusia saja kita bisa merasa malu, kalau diundang tidak datang, maka bagaimana halnya kalau Allah yang undang kita? Kapan Allah mengundang kita, Bapak Ibu? Dalam Al-Quran. Cara Allah mengundang kita misalnya dengan menyebut bangsa kita dengan kalimat ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Allah undang manusia. Ketika sudah diundang, Allah menyampaikan perintah atau Allah menyampaikan larangan. Misalnya Allah mengundang manusia untuk menyampaikan perintah makan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi. Yang mana? Yang halal dan baik. Kalau kita diundang oleh manusia tidak datang merasa malu, maka ketika Allah mengundang kita harusnya lebih dari itu. Apa sebabnya? Kalau kita diundang oleh seseorang kemudian tidak sempat datang dan kita merasa malu, kalau ketemu orang itu tidak akan menyapa kita, mungkin kita sementara waktu bisa menghindar. Biasanya lewat gang 2 ketemu orang itu, kita lewatnya gang 3. Ya kan itu. Lah ternyata orangnya lewat gang 3, kita lewat gang 4. Kan gangnya banyak. Lah kalau dengan Allah mengundang kita tidak menyambut panggilan Allah, kita tidak menyambut undangan Allah, kita mau lari kemana, Bapak Ibu? Uang semuanya terlihat oleh Allah, karena Allah adalah Al-Khabir, Maha meneliti. Allah adalah Al-Basir, Maha melihat. Kalau nanti meninggal dunia, apalagi? Kalau nanti di mahsyar, apalagi? Bagaimana kalau nanti kemudian kita datang di mahsyar, kita ingin ketemu Allah, Allah tidak mau menemui kita? Apa sebab? Karena ketika di dunia kita diundang, kita mengabaikan undangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Quran surah Toha 124 sampai 126. Kata Allah, "Wa man a'radu an dzikri ma'isatan dongka wa yauma yasuruhum yaumal qiyamati a'ma wa qad kuntu basira." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika mereka menyampaikan protes, kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia mereka dalam keadaan melihat. Maka Allah jawab, demikianlah. Ketika datang ayat-ayatku kepada kalian, kalian lupa. Maka hari ini kalian aku lupakan. Kan begitu. Kita diundang orang hajatan, kita tidak datang. Suatu saat kita yang hajatan ngundang dia, dia pun tidak akan datang.
Dan ini diundang simpulan orang teka, iya gentenan, wong nyong hajatan beke orang belum teka kan begitu. Jadi persis kayak main bola harus satu sama, kan begitu Pak. Tidak mau 1-0 satu sama. Apalagi adu penalti itu tidak mau, harus 1. Jadi tumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu, kalau kita sudah punya rasa malu kepada Allah, nanti yang lainnya akan ikut. Apa sebabnya? Karena tidak ada satu saat pun diri kita terbebas dari penglihatan Allah, terbebas dari pengamatan Allah, terbebas dari pendengaran Allah. Kita senantiasa dalam pantauan Allah. Kalau manusia, malunya dengan manusia ketika tidak ada orang lain, rasa malu itu bisa hilang. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, minta izin, apakah boleh dia mandi di tempat terbuka dalam keadaan tidak berpakaian? Ketika sepi, tidak ada orang, maka Rasul menjawab, bukankah engkau seharusnya lebih berhak malu kepada Allah daripada kepada manusia? Kan di era dulu belum ada kamar mandi seperti di era kita sekarang. Makanya Rasulullah ketika akan mandi kan biasanya menggelar hijab, karena beliau adalah orang yang sangat pemalu. Ini malu kepada Allah, kemudian nanti malu kepada manusia, dan malu kepada diri sendiri. Lah kalau Bapak Ibu sudah bisa menumbuhkan rasa malu, maka malu ini akan mencegah kita dari melakukan pelanggaran. Orang yang sudah kehilangan rasa malu itu akan mudah melakukan pelanggaran, Pak. Contoh yang sederhana saja dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita malu kepada Allah, Allah menitip pesan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kulu wasrobu biyaminihi wala ta'kulu wala tashrobu bishimalihi fa inna syaitona ya'kulu wa yashrobu bishimalihi. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Janganlah makan minum dengan tangan kiri. Karena apa? Syaitan makan dengan tangan kiri. Dengan bertamu, disuguhilah gorengan wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Di antara saudaranya gorengan apa? Tengis. Lagi biasanya sing tengen gorengan apa sing kiwe tengis? Pimen Bu? Hah? Sing ngomong jenengan lho Bu. Tangan kanannya megang gorengan, tangan kirinya megang. Namun gentenan pimen sih. Tengisnya ning piring terus gorengannya terus. Ari ora ya di iya katekna siji kan. Masalah malam ini jangan biasa. Malu dengan Allah. Malu dengan Allah. Karena Rasul bilang yang kayak gitu adalah setan. Nah, kita kan bukan, kita manusia. Makanya jangan suka punya gambaran setan ki sing serem-serem, Bapak Ibu. Oh, di film-film kan setan kan serem-serem. Manusia bisa menjadi setan kapan? Tadi ketika makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri. Malu. Malunya bukan pada manusia, malunya kepada Allah yang telah memberikan aturan. Ini kan keseharian. Kemudian kita kalau minta sesuatu kepada manusia izin, tapi kita jarang izin kepada Allah. Kapan kita izin kepada Allah? Tadi mau makan suruh izin kepada Allah dulu. Kata Rasulullah, "Idza akala hadukum falyadhkur ismallah." Apabila engkau hendak makan, maka sebutlah asma Allah. Kenapa? Yang akan kita makan milik Allah. Maka bilanglah bismillah, baru ambil, baru makan.
Karena kebiasaan lupa. Barang rampung, aduh mau turun bismillah. Paling ini paling wareg tadi ini apa? Ini apa itu? Itu kalau kita sudah bisa menemukan rasa malu, akan mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Orang lain mungkin tidak tahu, Pak. Ketika jenengan bermaksiat kepada Allah, ketika jenengan melakukan pelanggaran kepada Allah, orang lain mungkin tidak tahu. Bukankah Allah senantiasa tahu? Sekarang ditutupi. Karena Allah adalah Al-Ghafuru, yang maha mengampuni sekaligus maha menutupi, tapi tidak dijamin di mahsyar akan ditutupi. Kalau kita tidak meminta ampunan kepada Allah, tidak minta pemaafan kepada Allah. Jadi jangan sampai di dunia selamat ditutupi, tetapi di mahsyar kemudian kita akan terhina akibat pelanggaran yang kita lakukan. Maka jaga rasa malu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau yang kecil bisa kita jaga, maka yang besar mudah kita tinggalkan. Karena meninggalkannya dari yang kecil-kecil dulu. Keluar dari masjid, Rasulullah nyontoni memakai sandal itu kanan dulu, Pak. Memakai pakaian itu kanan dulu. Begitu keluar masjid, jangan lupa kanan. Maka paling enak sandalnya parkir madep ke depan semua. Kalau madep ke sini, akhirnya kan begitu turun ada pada depan, kalau sing ngenteni pan mudun kan. Kalau madep ke sana kan penak. Itu keluar langsung sudah. Ini dari yang seperti ini. Habis makan, sampahnya nyari tempat kok enggak ada, disak dulu, Pak. Nanti begitu ketemu tempat sampah, masukkan. Jangan di mana kita berada, di situ kita membuang sampah. Tidak malu kepada Allah. Ini kan bagian dari berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan bilang, Pak, kadrenyong dewekan buang plastik siji. Lah nyenengan dewekan. Sadunia anak kancane pirang-pirang yang kayak gitu kan jadi banyak. Itulah yang kenapa saya katakan tadi, rasa malu itu mencegah pemiliknya agar tidak melakukan pelanggaran. Dan ini sudah mulai dikampanyekan. Di kantor-kantor ada tulisan, malu datang terlambat, malu pulang lebih cepat. Karena ada orang yang kerja mangkatnya awan balik esok, Pak. Bukan nginep, bukan. Mangkatnya rada awan baliknya di situ. Ditulis sih, malu pakaian tidak rapi, malu tidak disiplin. Dalam rangka membangun fitrah kita yang sebenarnya kita semua punya itu. Jadi malu itu yang kita tumbuhkan yang ini, tapi yang tidak boleh adalah tadi malu yang haram. Malu ketika diajak melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, karena malu ini bagian dari iman, maka orang beriman mesti punya sifat malu. Kalau sudah mulai kehilangan rasa malu, berarti kehilangan bagian dari keimanan. Kalau sudah mulai kehilangan bagian dari keimanan, maka dikhawatirkan yang lain ikut hilang. Bukankah Allah tadi ingatkan di Al-Baqarah itu, kita dilarang mengikuti langkah-langkah setan, khutuwatis syaitan. Karena apa? Orang melakukan pelanggaran tidak langsung, Pak. Orang melakukan pelanggaran tidak langsung, melipir kayak wong maem bubur panas. Orang mungkin langsung tengah yang mesti sing pinggir. Orang mau berbuat dosa kayak cilik-cilikan di situ, dibimbing oleh setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau punya sifat malu, nanti akan segera berhenti dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang disampaikan di dalam bagian ke-8 di Sahih Al-Bukhari ini, Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan panjang semua untuk kembali menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Pak Haji Ahmad. Masih ada sekitar 10 menit untuk kita diskusi.
memang diabetes spray ya. Sebenarnya wis ngerti Ustaz. Waktu cilik mangan, ya kan? Minum tangan. Tapi Ustaz sudah pinter, sudah belum tua, lalai. Nah ini mumpung diingatkan Ustaz, ya kan? Iya, aku orang ngaji aku mau mana Bu? Yakin betul Pak? Sampai mau